Tujuh tema tersebut adalah: pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu mulai dari SD, SMA, SMP, SMA, dan SMK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Karya Nyata. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe, like, dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Rekan-rekan tenaga pengajar di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan pilihan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Namun sebelumnya saya ingin menegaskan tentang apa sih itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan pelajar atau profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif atau literasi dan numerasi, serta non-kognitif atau karakter yang diawali dengan SDM yang unggul atau kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan yang lain. Kemudian yang kedua, apa itu program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi yang mengakselerasi sekolah bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dan dalam kurun waktu 3 tahun pembelajaran, dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Nah, sesuai dengan janji saya tadi tentang pilihan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Sejak tahun 1990-an, pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik mendapatkan pemahaman bahwa yang dipelajari di satuan pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum itu, Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas. Namun sayangnya selama ini pelaksanaan hal tersebut belum optimal, ya, jadi belum maksimal. Dunia saat ini semakin modern dengan kemajuan berkelanjutan yang dicapai melalui berbagai inisiatif proyek yang sukses. Kegiatan seperti membuat masakan untuk keluarga, merapikan halaman rumah, atau mengadakan secara pentas seni satuan pendidikan adalah contoh proyek-proyek yang dapat dijalankan sehari-hari. Bagi pekerja dunia modern, keberhasilan menjalankan proyek akan menjadi prestasi tersendiri dibandingkan dengan loyalitas atau lama bekerja dalam satu perusahaan. Memecahkan masalah dunia nyata penting bagi orang dewasa dan juga anak-anak. Agar anak-anak dapat memecahkan masalah dunia nyata, kita harus mempersiapkan mereka dengan pengalaman atau pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman dalam upaya mempersiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensi tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mencanangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja pilihan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ya, pada sekolah penggerak. Ya, bagi teman-teman yang bergabung di sekolah penggerak, banyak teman-teman yang bertanya tentang tema-tema apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Nah, Kemendikbuddikti menentukan tema setiap orang yang diimplementasi dalam satuan pendidikan dapat berubah setiap tahunnya. Untuk tahun ajaran 2021-2022 ada 7 tema yang akan dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, Sustainable Development Goals, dan dokumen lain yang relevan. 7 tema tersebut adalah: pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu mulai dari SD, SMA, SMP, SMA, dan SMK. Ya. Selain gaya hidup berkelanjutan, yang kedua adalah kearifan lokal. Ya, ini 2 tema. Ada tema lain yaitu kearifan lokal. Ini dari SD sampai SMP, SMA, SMK. Tema yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga berlaku untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian tema yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Ini untuk SMP, SMA, SMK. Ini tidak ada SD. Ya, kemudian suara demokrasi. Ini juga berlaku untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, ini kembali lagi SD, SMA, SMK. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kewirausahaan. Ya, jadi kewirausahaan ini mulai SD, SMP, SMA, SMK. Jadi ada 7 tema yang akan dipilih atau sebagai pilihan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak yang ditargetkan oleh Kemendikbuddikti. Jadi seperti itu tema. Nah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan tema tersebut menjadi topik yang lebih spesifik, ya, sesuai dengan budaya serta kondisi daerah dan satuan pendidikan, sesuai dengan budaya lokal. Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang diambil untuk dikembangkan. Jadi setiap satuan pendidikan dalam hal ini SD, SMP, SMK akan memilih tema, ya, yang akan dikembangkan, ya, baik untuk setiap kelas, angkatan maupun fase. Untuk satuan pendidikan SD wajib memilih minimal 2 tema. Ya, untuk SD wajib memilih 2 tema. Sedangkan untuk dilaksanakan per tahun, tingkat SMP dan SMA wajib memilih minimal 3 tema per tahun. Jadi ada target, ya, tidak mesti bahwa 7 tema profil pelajar Pancasila itu harus diwajibkan untuk dipilih semua. Namun di sini sudah dijelaskan untuk SD hanya 2 tema, kemudian untuk tingkat SMP, SMA minimal 3 tema per tahun. Ya. Saya kira seperti itu teman-teman, pertemuan kali ini tentang pilihan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Ya, insya Allah nanti kami akan kirimkan linknya tentang tema profil pelajar Pancasila di bawah deskripsi video ini. Saya kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Saya Ridwan SPD mengucapkan
Banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tema tersebut adalah, pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu mulai dari SD, SMA, SMP, SMA dan SMK. Ya.